Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini saya akan mensosialisasikan PBK, ya, PBK klinik dengan metode daring di tahun 2020 ini. Saya akan coba share screen ya. Ya, terlihat ya. Ya. Jadi PBK kali ini akan terdiri dari 2 kloter. Kloter pertama 16 sampai 27 November masing-masing terdiri dari 2 minggu ya, dan kloter berikutnya adalah sisanya. Dan pembimbingnya total semua adalah pembimbing akademik. Saya, Bu Happy, Bu Endang, dan Pak Wigyo. Nah, berikut adalah ketentuan ya atau syarat yang harus kalian penuhi sebelum masuk pada praktek jiwa. Yang pertama adalah laporan pendahuluan. Ibu sudah sampaikan melalui SIPEN bahwa harus membuat 10 ya, 5 gangguan dan 5 resiko. Dan harus dikumpulkan di hari pertama. Dan pengumpulan lebih dari waktu itu akan mengurangi nilai yang didapat. Nah, tata tertibnya yang pertama, mahasiswa tetap ya wajib berseragam klinik lengkap sesuai ketentuan akademik saat interaksi dengan klien di komunitas. Kemudian rapi ya tentu saja, karena kita membawa nama satu ya, nama seorang muslim, dia harus rapi. Kedua ya Unisula yang juga punya visi misi keislaman. Kemudian harus hadir 100%. Ya, jadi kehadiran mahasiswa itu 100%. Terindikasi dari mana, Bu? Tidak mengirimkan laporan setiap hari, ya, karena laporan itu harus dikirim tiap hari, kemudian tidak bimbingan dan sebagainya. Ya, jika kalian mau izin atau ada keperluan, kalian harus izin pada pembimbing satu. Ya, kemudian yang kedua itu izin pada Ibu selaku koordinator mata kuliah. Izin ya, bukan memberitahu. Kalau memberitahu, ya kalian berarti akan pergi gitu ya, diizinkan atau tidak diizinkan. Tapi kalau izin, ya ada aturan di situ. Nah, ini adalah ringkasan tugas. Karena kali ini kita tahu kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID, sehingga tidak memungkinkan untuk masuk di klinik ya atau di rumah sakit jiwa, sehingga total kita akan melaksanakan pembelajaran via komunitas dengan memakai tetangga teman-teman ya, tentu saja harus memakai atau memperhatikan prosedural protokol kesehatan dengan baik, memakai masker dan sebagainya ya, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Juga kita harus ketika mencari pasien itu juga atau mencari klien itu harus yang clean ya, bebas dari asumsi-asumsi bahwa dia itu ada batuk atau indikasi lain terkait pandemi ini. Ya, jadi silakan pilih yang terdekat ya, yang terdekat. Ya, jangan orang tua ya. Ya, ini sajalah tetangga kanan kiri atau dekat-dekat rumah. Nah, ini ada ringkasan tugas. Minggu pertama harus pre-conference ya dengan pembimbing masing-masing. Kemudian mengumpulkan LP di hari pertama. Kemudian mengelola pasien psikososial. Psikososial ini yang Ibu katakan tadi, tetangga ya. Berapa Bu? Ada 2 ya nanti yang harus dikelola pasiennya. Kemudian membuat API. API itu apa sih Bu? Analisa proses interaksi. Nanti akan saya sertakan contohnya. Ya. Kemudian yang kelima adalah laporan harian interaksi dengan pasien psikososial. Ya minimal kalian inilah SP itu harus tuntas. Misalnya pasien kalian cemas, SP cemas ada 4. Ya maka hari ini adalah pengkajian, besok SP1, besok lusa SP2 dan seterusnya. Ya, jadi setiap hari pasti akan berinteraksi dan bebas jamnya karena tergantung pada klien kalian. Kalau pagi mungkin tidak bisa ya ibu-ibu, bapak-bapak kerja bisanya sore atau bahkan malam, silahkan. Yang penting setiap hari harus ada laporan harian pada pembimbing masing-masing
ya, dan menyertakan foto bukti, ya. Itu di minggu pertama. Jadi minggu pertama itu adalah terkait dengan pasien psikososial. Sedangkan minggu kedua itu mengelola pasien gangguan. Dari mana Bu pasien gangguannya? Sedangkan di dekat rumah saya tidak ada yang gangguan jiwa misalnya. Kalau di dekat rumah teman-teman ada yang gangguan jiwa, boleh itu. Ya. Tetapi kalau tidak ada, maka kasus akan didapatkan dari dosen pembimbing. Kemudian yang kedua adalah di minggu kedua kalian akan bedside dengan dosen pembimbing masing-masing. Dan pasiennya adalah dosen pembimbing, ya. Semacam role play begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah seminar. Jadi di minggu kedua entah di hari Jumat atau di hari Sabtu, tergantung kesepakatan dengan pembimbing, kalian akan melakukan seminar kasus. Apa yang diseminarkan? Salah satu pasien psikososial teman kalian, ya, satu tim, satu kelompok. Nanti akan dibagi itu. Dibagi ini ya, satu kelompok berisi 2 orang. Jadi misalnya bimbingan saya dapat bimbingan 12 orang, maka akan ada 6 kelompok kecil, ya. Nanti akan di random siapa yang kemudian akan tampil ya di situ. Nah, yang keempat adalah mengumpulkan link Penkes dan tugas TAK. Jadi, kalian diwajibkan membuat pendidikan kesehatan atau Penkes tentang apapun terkait jiwa. Jadi benar-benar dibebaskan, tapi harus ada sangkut pautnya dengan jiwa. Dan silakan diupload di Instagram kalian. Bisa Penkes itu berupa video, bisa berupa poster, ya, tapi harus menarik kalau poster, bisa berupa penjelasan lain, tetapi dengan kreativitas yang baik lah. Kemudian silakan diupload di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan di tag gitu ya, FIK Unisulanya, dan linknya dikumpulkan di hari terakhir ke dosen pembimbing. Kemudian ada tugas TAK. TAK yang kalian buat itu terkait dengan kasus yang diberikan oleh pembimbing. Misal nih, Ibu memberikan kasus isolasi sosial pada si X. Maka tugas TAK-nya terkait dengan TAK pada pasien dengan isolasi sosial. Nah, tugas TAK ini hanya membuat makalah saja. Jadi apa nih TAK pada isolasi sosial? Ada berapa fase? Misalnya, ada 5 fase ya, semua ditulis di situ, di makalah tersebut. Kemudian sama membuat API. Jadi API itu adalah anak-anak adalah analisa proses interaksi. Contoh, saat kalian pada pasien cemas ya, yang saya contohkan tadi, pasien cemas, kalian interaksi SP1. Nah, maka dialog atau komunikasi terapeutik SP1 kalian harus kalian catat dan kalian analisa. Seperti apa, Bu? Ada, nanti saya sertakan contohnya. Kemudian yang terakhir adalah post conference. Ya, ini adalah ringkasan tugas. Yang ringkasan ini juga ada secara mendetail, ada di buku panduan. Nah, setiap hari kalian akan membuat jurnal kegiatan harian. Isinya apa? Tanggal, jam kegiatan, dan foto kegiatan. Misalnya kalian lagi melakukan SP1 pada pasien cemas, tulis di sini. Kemudian fotonya di sini. Ini nanti harus disertakan sebagai lampiran di laporan kalian. Kemudian ini adalah kegiatan bimbingan. Jadi kalau ada bimbingan, kalian taruh juga di sini. Foto kegiatannya screenshot WA grup boleh, screenshot Zoom atau Google Meet ya, atau media apapun yang digunakan untuk bimbingan. Nah, ini yang paling penting. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi implementasi dan evaluasi di kolom ini. Contoh ya, misalnya kalian melakukan SP1 ansietas pada pasien kalian. Ditulis ya, tanggal, bulan, tahun, ditulis secara lengkap di sini. Kemudian datanya apa, diagnosanya apa, ya. Kemudian terapinya apa? Ingat, di sini dilihat. Terapinya hanya ditulis seperti ini saja. Ya, misalnya ada 2 diagnosa ya. Yang satu cemas, kemudian yang satu HDR. Maka tulis
Ya, diagnosa pertama itu adalah ansietas. Diagnosa kedua, mohon maaf, berduka disfungsional misalnya di sini ya. Kemudian dikatakan, dituliskan juga tindakan saat itu apa? Diagnosa pertama, tindakannya adalah SP1 pasien. Kalau ada SP1 keluarga, tulis koma SP1 keluarga. Jadi nggak perlu ditulis BHSP, mengajari cara ini, mengajari cara itu. Tidak perlu, tulis aja begini. Kenapa? Ini untuk menyingkat dan mengefektifkan laporan. Toh seluruh Indonesia tahu SP1 pasien dari diagnosa ansietas itu apa. Kemudian yang keempat di sini ya, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini hubungannya dengan SP. Ya, tanggal berapa, jam berapa, dan mau ngapain. Ingat kaitannya dengan SP. Misalnya SP2 pasien. Ya. Yang ini planning perawat itu selain SP. Kalau di rumah sakit mungkin ada rehabilitasi, ada konsul dokter, sharing dengan keluarga, terapi menonton, TAK bahkan. Ya, tapi karena ini di komunitas bisa saja kalian tuliskan sharing dengan keluarga. Ya, atau penkes apa begitu ya, ditulis di sini. Nah, evaluasinya S ini subjektif, ditulis semuanya, dan O ini data objektif, dan ingat A ini adalah diagnosa pada pasien. Ya, tulisnya seperti ini aja. Misalnya diagnosa kan tadi cemas tuh ditulis, kecemasan masih ada atau enggak? Kalau masih ada plus tulisnya. Kemudian diagnosanya HDR masih ada tulis plus. Isolasi sosial sudah tidak ada tulis minus, ya. Kemudian selanjutnya adalah planning klien. Planning klien di sini tulis terkait dengan jadwal kegiatan terkait SP yang perawat berikan. Mohon maaf ya, ini SP yang perawat berikan. Contoh tadi kan kecemasan. Apa SP1 kecemasan? Latihan tarik nafas dalam sambil istighfar misalnya. Maka tulis di sini. Latihan tarik nafas dalam 3 kali sehari, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Ya. Dan berikan lembar jadwal pada pasien. Ingat, lembar jadwal pada pasien. Lembarnya seperti apa, Bu? Sudah saya ajari ya. Seperti ini. Ya, jadi jadwal itu ada dua anak-anak, jadwal terkait SP sama jadwal harian. Kalau jadwal harian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau jadwal SP, ya, terkait intervensi SP saja. Nama pasiennya siapa? Tadi kan ngajarin tarik nafas dalam ya, tulis di sini. Kemudian waktunya jam 9, 12, 16. Ya, tanyakan, M, Pak, kalau Bapak mengerjakannya sendiri, checklistnya di M, mandiri. Kalau Bapak mengerjakannya dibantu, di B, kalau tidak dikerjakan di T. Seperti itu. Paham ya? Nah, ini adalah format pengkajian psikososial. Jadi format pengkajian psikososial dengan gangguan itu berbeda. Jadi kalau kalian psikososial itu yang HDR situasional, ansietas, gangguan citra tubuh, ketidakberdayaan, keputusasaan, itu adalah psikososial. Jadi ini. Nah, kalau format pengkajian gangguan itu seperti biasa ya, sudah Ibu sertakan juga di buku panduannya. Harus diisi ketika kalian mendapatkan kasus dari pembimbing kalian. Ya, harus diisi semuanya, dikira-kira, oh aku dapat pasien halusinasi nih. Misalnya dari pembimbing hanya dapat kasus itu minim gitu ya. Yang diketahui hanya diagnosanya, hanya riwayatnya, hanya konsep dirinya. Maka yang lain tolong disesuaikan. Ya. Nah, kira-kira proses pikirnya seperti apa ya, itu harus dikasih tahu. Ya. Jadi intinya ditulis lengkap format pengkajian di gangguan dengan dikira-kira. Ya, jadi pakailah di sini yang diuji adalah critical thinking kalian. Kalau pasien halusinasi itu proses pikirnya seperti apa sih? Terus kira-kira kontak matanya seperti apa sih, boleh diisi gitu ya. Sesuai dengan rasionalitas yang ada. Nah, ini Ibu bilang, format analisa proses interaksi. Nanti saya akan memberikan contoh punya saya ya.
Nah, begitu anak-anak, sosialisasi dan beberapa hal penting yang harus saya sampaikan, dan di buku panduan itu juga ada ya. Di situ sudah tertulis lengkap, gitu ya. Termasuk juga ketika kalian mengkaji pasien, tolong ya jangan hanya membawa pensil dan kertas saja, tapi bawalah, kalau kalian punya stetoskop, bawa itu stetoskop. Kalau kalian punya timbangan ya untuk mengukur berat badan, tinggi badan, itu juga dibawa ya. Memang pengkajian utamanya jiwa, tetapi tolong juga itu juga diperhatikan. Toh ada juga form ya, form kesehatan fisik di kolom dari format pengkajian masing-masing. Tekanan darahnya berapa, tingginya berapa. Kalau mau hitung IMT juga tidak apa-apa. Ya, tetapi yang jelas fokus utamanya itu adalah jiwa. Harus perhatikan ya, memakai masker harus, kemudian bawalah hand sanitizer, kemudian cuci tangan dan tetap jaga jarak dengan pasien. Begitu dari Ibu, jika teman-teman mau ada yang ditanyakan, ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Nanti saya akan menjawab melalui voice note. Baiklah, teman-teman, walaupun ini metodenya melalui daring, tapi tetap kita akan tetap bisa mendapatkan kompetensi maksimal tergantung pada diri kita masing-masing. Seberapa besar kita bisa memanfaatkan peluang ini? Ya, kalau teman-teman, mohon maaf nih, males atau tidak mengambil kesempatan ini dengan baik, ya itu juga yang akan didapatkan. Jadi silahkan gunakan kesempatan dengan baik. Ada dosen pembimbing, ditanya ya di waktu kapanpun mereka akan ada ya, insya Allah. Gitu ya dari saya ya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.